penolakan. Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kenapa? Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini. Dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan. Alhamdulillah. Nah, thrifting alias jual beli pakaian bekas, terutama impor dari China, ini lagi marak banget di Indonesia, terutama di TikTok dan salah satu pasar grosir yaitu Pasar Senen di Jakarta. Nah, kenapa thrifting ini menjadi isu dan mau dibatasin oleh pemerintah? Karena thrifting ini merusak perekonomian yaitu industri garment atau baju di Indonesia. Saya nggak bisa ketangkap si penerimanya. Berapa orang ditangkap di sisi penerima? Si importer belum ujungnya. Ya. Nggak ada belum? Kalau ujungnya kita nggak rata-rata memang berusaha ke sana. Ya. Kalau kita hanya dapatkan kalau yang ada di sini itu sudah sampai layer ke-4 ke-5 Pak. Ya, jadi memang kita bisa mencurigai tapi tidak bisa mendapatkan alat buktinya. Makanya dari BKTN sendiri kita sampai penyidikan karena di situ Pak. Nah, banyak pedagang tapi yang sudah menikmati cuan dari thrifting ini, mereka merasa bahwa kebijakan pemerintah yang ingin membatasi langsung thrifting barang impor dari China ini terlalu mendadak dan terlalu keras banget. Jadi ada beberapa opini yang ada di masyarakat. Yang pertama yang pro pembatasan thrifting impor ini karena mereka merasa bahwa perlu untuk melindungi pasar lokal, industri lokal, garment di Indonesia. Tapi ada juga yang merasa netral. Mereka bilang ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi asal diregulasi dengan benar aja. Ada yang ketiga ini mereka langsung nolak secara kelas, nolak kebijakan pemerintah. Karena mereka merasa bahwa ya kalau nggak kan mereka bisa dapat cuan dari mana gitu loh. Ini akan menutup banyak lapangan kerja. Intinya banyak yang nggak setuju juga gitu. Jadi ini banyak sekali opini yang beredar di masyarakat mengenai thrifting barang impor ini. Dalam salah satu rapat di DPD RI, Bapak Purbaya juga sudah menjelaskan bahwa memang kebijakan ini akan ada banyak pro dan kontra. Tapi Pak Purbaya sudah menjelaskan bahwa kebijakan ini dibuat semata-mata hanya untuk melindungi industri lokal. Memang Pak Purbaya juga sudah melihat banyak sekali komentar dari media sosial mengenai ketidaksetujuannya atas pengambilan keputusan ini. Tapi Pak Purbaya juga sudah jelas menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk melindungi industri lokal dari jangka panjang karena pedagang thrifting ini hanya mementingkan keuntungan jangka pendek. Tapi kalau kita melihat dari efek jangka panjangnya, thrifting ini bakal merusak perindustrian lokal terutama garment di Indonesia, dan itu yang ingin diatasi oleh Pak Menteri Purbaya. Barang-barang ilegal yang masuk sini kan menimbulkan persaingan nggak fair, apalagi yang baju-baju bekas udah di sana harganya mungkin mendekati nol karena udah bekas, udah nggak dipakai lagi, dibuang ke sini ada harganya, mungkin sebagian orang untung tapi dia menguasai pasar dengan harga yang nggak fair dan membuat perusahaan-perusahaan lokal nggak bisa bersaing. Akibatnya tadi perusahaan-perusahaan mereka mati, timbullah pengangguran. Jadi saya sebetulnya tujuan utamanya adalah menjaga pasar domestik supaya orang kita yang main, produsen kita yang bermain di situ dan menciptakan lapangan kerja sehingga orang-orang kita bisa bekerja dengan lebih baik, pendapatnya lebih tinggi dan bisa makin makmur lah mereka. Pemerintah juga ingin industri tekstil dan fashion dalam negeri untuk terus bertumbuh. Karena kalau industri tekstil dan fashion ini bertumbuh, otomatis lapangan kerja juga akan bertumbuh. Pak Purbaya sendiri dia juga pernah bilang ya, dari salah satu fashion show nasional yang pernah dihadiri, 99% produk dari desainer Indonesia itu justru datangnya dari China. Itu kan ironis sekali. Jadi ini sebenarnya bukan untuk menyetop thrifting ini, tapi sebenarnya untuk membangkitkan kedaulatan nasional atas industri tekstil dan fashion di Indonesia. Deputi Bapak Tommy Satya juga berkata bahwa sebenarnya pedagang-pedagang thrifting yang ada di Pasar Senen ini nantinya dengan adanya penyetopan thrifting ini dan kebangkitan industri lokal tekstil dan fashion ini, nantinya pedagang thrifting di Pasar Senen bisa dialihfungsikan menjadi pusat pasar lokal barang tekstil dan fashion hasil produk asli Indonesia. Nah, pemerintah sendiri sepertinya sudah siap untuk menutup semua jalur impor ilegal. Bahkan pemerintah sendiri juga sudah tegas
akan menindak segala aktivitas impor ilegal di bea cukai. Nah, beberapa sanksinya adalah barang itu akan dimusnahkan, pelaku akan didenda, dipenjara, dan akan dicabut izinnya seumur hidup. Tapi Pak Purbaya juga menegaskan tidak akan razia di pedagang kecil. Dia hanya akan razia di hulunya aja, yaitu di jalur impor melalui bea cukai saja. Saya nggak akan razia ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Sebenarnya para pelaku usaha thrifting ini, mereka sebenarnya yang mereka minta adalah roadmap yang jelas. Mereka juga siap untuk bekerja sama dengan para pelaku brand lokal. Dan sebenarnya sebagian dari pelaku usaha thrifting ini juga udah kok, mereka udah jualan dan udah kerjasama dengan para brand lokal. Yang mereka minta hanyalah waktu untuk transisi dari jualan barang impor dari China ini ke barang-barang brand lokal. Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebenarnya juga udah buka-bukaan. Ada oknum bea cukai di pelabuhan yang meloloskan pakaian bekas impor ini. Kalau kita lihat datanya dari tahun 2021 sampai 2025 di bulan Agustus, itu data barang impor yang masuk di Indonesia itu sudah meningkat sangat drastis, bahkan sudah mencapai angka ribuan ton. Dari hanya 7 ton di 2021 hingga ribuan ton di 2025. Dan pemerintah juga akan menindak tegas dan menutup hingga ribuan jalur impor ilegal yang ada di Indonesia. Dan kedepannya bukan hanya larangan pembatasan dari thrifting barang bekas impor, tapi juga produk-produk dari China yang harganya nggak masuk Nurul dan Fikri. Bayangin aja ya, harga satu jilbab impor itu hanya 2.000 sampai 3.000 rupiah per jilbabnya, dan itu akan mematikan industri lokal, dan itu adalah sasaran pemerintah berikutnya, sehingga nanti industri lokal bisa hidup dan bangkit lagi. Kalian melihat sendiri dari sisi bisnis, kebijakan ini akan mengubah landscape supply chain fashion di Indonesia. Kalau kebijakan ini berhasil, para UMKM lokal yang memproduksi fashion dan tekstil di Indonesia akan bangkit dan menciptakan lapangan kerja. Nah, tentunya ribuan pedagang thrifting ini akan terdampak dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, mereka bisa dialihfungsikan seperti tadi Korin bilang untuk menjual barang-barang fashion lokal yang berasal dari Indonesia. Yang lihat Pak Purbaya bakal sikat impor ilegal ini apa sih dampaknya terhadap ekonomi Indonesia? Ini yang pertama, ada pemindahan permintaan dari yang awalnya di pasar gelap, uang berputarnya di situ. Di sini kan tanpa pajak, tanpa produk lokal. Nah, ini bakal berpindah nih jadi ke pasar yang legal, uang bakal berputar di sini. Artinya nanti bakal beli produk lokal dan ada impor yang resmi. Jadi garmen dan tekstil bakal hidup lagi, pekerja bakal terserap, pajak bakal naik dan PDB juga bakal naik. Nah, cuma negatifnya di sini jadi tidak bisa berjualan nih pedagang yang asalnya di sini. Cuman yang harus diperhatikan adalah harus ada solusi tegas dari pemerintah, terutama mafia impor yang ada di pelabuhan. Pemerintah sendiri, terutama Bapak Menkyu Purbaya dan jajarannya, harus dipastikan menindak tegas segala bentuk oknum impor yang ada di bea cukai. Dan juga ya kebijakan ini benar-benar bisa mendukung industri lokal ya, sehingga nanti jangan seperti larangan yang terjadi di 2023 ketika tiba-tiba diterbitkan larangan tapi tanpa ada solusi yang jelas. Mungkin kita juga bisa belajar dari Uni Eropa ketika mereka ingin melindungi industri mobil dalam negerinya, mereka nggak langsung serta-merta menyetop impor dari produk mobil listrik dari China atau mobil-mobil lainnya. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka memberikan regulasi dan tarif tinggi untuk produk-produk mobil asal China, sehingga akhirnya bisa ada level playing field antara produk mobil dari China dengan produk mobil buatan dari Uni Eropa itu sendiri. Keren berharap bahwa pemerintah juga bisa menciptakan keadilan yang sama, sehingga nantinya ya tentu mungkin kalau ada barang-barang yang nggak bisa diproduksi dari industri lokal boleh impor dari China dengan tarif yang tertentu, sehingga bisa menciptakan level playing field antara produk China dan produk tekstil dan fashion dari Indonesia. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian pelaku dari usaha thrifting yang terdampak oleh kebijakan Pak Purbaya ini
Atau sebenarnya kalian tuh justru pelaku UMKM lokal yang senang dengan pembatasan kebijakan ini? Dan bukan hanya di sini aja ya, pemerintah kalau kalian lihat juga sudah sangat tegas memberikan himbauan yang sangat keras kepada marketplace seperti TikTok, Shopee, dan Lazada juga untuk menghentikan segala penjualan bentuk thrifting impor ilegal ini sehingga bisa menjaga harga, kestabilan harga yang ada di pasaran. Dan Korea sendiri berharap bahwa kebijakan ini berhasil dan akhirnya nanti industri lokal bisa bangkit dan para pelaku usaha thrifting juga bisa memperoleh cuan dari hasil karya anak bangsa. Nah, kalau kalian sendiri setuju nggak dengan kebijakan thrifting ini? Boleh spill di kolom komen. Salam GoM!